Sejak dulu, bangsa Arab sangat terkenal dengan kemahirannya dalam bidang bahasa dan sastra. Apabila dibandingkan antara karangan-karangan sastra lain, maka yang memiliki posisi tertinggi di hati masyarakat Arab adalah syair. Berikut penjelasan mengenai syair Arab. Definisi syair Arab. Syair secara etimologis berakar dari kata syi'ra yash'uru syi'ran syu'uran, yang berarti mengetahui, merasakan, sadar, mengomposisi atau menggubah sebuah syair. Sedangkan secara terminologis ialah kata-kata yang berirama dan berkopiah yang diciptakan dengan sengaja. Struktur syair Arab. Menurut Waluyo, puisi dibangun oleh dua unsur pokok, yaitu struktur fisik yang meliputi diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi, dan tipografi. Dan struktur batin yang meliputi tema, perasaan, nada, dan pesan. Berdasarkan adanya unsur syair Arab oleh Zainuddin dan genre syair Arab oleh Muzaki, maka unsur syair Arab tersebut dapat diklasifikasikan menjadi struktur fisik dan struktur batin. Adapun yang termasuk struktur fisik yaitu khayal atau imajinasi, wazan atau irama, kalam atau bahasa, dan qafiyah atau sajak. Sedangkan struktur batin terdiri dari satu makna atau tema dan dua qasdan atau rasa. Struktur fisik syair Arab. Al-khayal, imajinasi. Khayal adalah daya bayang, daya fantasi tetapi bukan lamunan. Ia tetap berpangkal pada kenyataan-kenyataan dan pengalaman. Imajinasi tidaklah sama dengan realitas yang sesungguhnya. Ia bersifat intuitif yang mengutamakan faktor rasa. Imajinasi merupakan daerah khusus, daerah otonom yang tidak perlu dicocok-cocokkan dengan kenyataan. Walaupun bersifat imajinatif, tapi ia tidak harus irasional. Al-kalamu, bahasa. Kalam artinya bahasa. Bahasa jelas tidak dapat dilepaskan dari sastra karena bahasa merupakan media utama sebuah karya sastra. Tentu saja terdapat perbedaan khas antara bahasa sebagai media sastra dengan bahasa sebagai media komunikasi yang lain. Semua orang mengakui bahwa justru kekhasan tersebut merupakan kekuatan karya sastra yang diciptakan oleh pengarang. Penonjolan kekhasan bahasa diksi akan tampak jelas apabila kita menelaah karya sastra dalam bentuk puisi. Seorang penyair harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan isi syairnya tersebut. Al-waznu, irama. Menurut Zainuddin, wazan adalah kumpulan untaian nada yang harmonis bagi kalimat yang tersusun dari satuan-satuan bunyi tertentu yang meliputi huruf mati dan huruf hidup yang melahirkan taf'ilah, dan bakhat. Al-qafiyatu, sajak. Menurut Ma'ruf dan Al-As'adi, al-qafiyatu adalah potongan suara pada akhir bait syair dan biasanya diulangi pada setiap bait-bait. Struktur batin syair Arab. Struktur batin syair Arab terdiri dari dua, yaitu al-qasdu atau sengaja. Al-qasdu adalah sebuah ungkapan atau kata-kata yang baru yang dapat dikatakan syair apabila kata-kata tersebut sengaja dijadikan syair, tidak secara kebetulan. Dalam kajian sastra, qasdu ini lebih tepat diartikan dengan perasaan yang sengaja yang ia rasakan ketika menciptakan puisinya. Al-makna atau tema. Makna artinya gagasan atau ide. Gagasan atau ide ini merupakan unsur batin dalam syair. Para kritikus sastra menamakan gagasan ini dengan fakta, yang dalam bahasa Arab disebut dengan hakiki. Dikatakan fakta karena syair mengandung peristiwa atau kejadian yang benar-benar dijumpai dalam kehidupan nyata. Jenis-jenis syair Arab. Dari segi bentuk, syair Arab terbagi menjadi beberapa bagian dan macamnya. Di antaranya puisi tradisional, puisi mursal, puisi muwasyasyahat, dan puisi bebas. Puisi tradisional Arab atau syair lazim.
Puisi tradisional dalam literatur Arab sering disebut dengan puisi klasik, atau sering juga disebut puisi lazim. Puisi ini adalah puisi Arab yang terikat prosodi atau matra gaya lama atau arud, dan qofiyah, yang susunan barisnya umumnya dalam bentuk qasidah. Puisi bebas Arab, syair hur. Puisi bebas adalah puisi yang tidak terikat prosodi atau matra gaya lama atau arud dan qofiyah, yang secara bentuk terkadang mendekati gaya prosa sastra dan susunan barisnya tidak dalam bentuk qasidah, tetapi tersusun ke bawah. Secara umum puisi bebas ini terbagi menjadi 3. Syair mursal dan muwasyasyahat. Syair mursal adalah puisi lepas. Adapun puisi muwasyasyahat ialah puisi yang menggabungkan model qasidah dan terkadang modelnya mirip rubaiyah, tetapi dengan 3 baris tersusun ke bawah pada bagian selanjutnya, antara bait bagian awal dengan bagian berikutnya berbeda bahar, dikembangkan dari bahar wajaz. Dari segi isi, syair Arab menurut Thaha Hussein dan Ahmad Al-Syaib membagi syair dari segala isinya menjadi 3 macam. Pertama, syair cerita, 2 syair lirik, dan 3 syair drama. Adapun dari segi tema dan tujuan dibagi menjadi beberapa masa. Pertama, masa jahiliyah. Jenis-jenis puisi yang berkembang pada masa ini antara lain masa Bani Umayyah. Di era Bani Umayyah ada 3 tema sastra yang sangat eksis dan tetap bertahan, yaitu tema politik, tema polemik, dan tema cinta. Masa Abbasiyah. Jenis-jenis puisi yang berkembang pada era ini berdasarkan temanya antara lain masa modern. Pada masa modern terdapat beberapa jenis tujuan puisi yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti munculnya puisi nasionalisme, puisi sosial, dan puisi sejarah dan pendidikan. Pada masa modern ini, mungkin tema kemanusiaan, sosial, dan kebudayaan lebih menarik perhatian para penyair modern.